Selamat siang Bu Ayu, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Astria, kabar baik. Bu Astria kelihatan cerah hari ini ya. Ya, puji syukur Bu. Bagaimana Bu Ayu, sehat? Sehat, sudah lebih baik hari ini ya. Sebelumnya juga kurang enak badan rasanya. Hari ini sudah Ya, fix. Oke, mudah-mudahan sip. segera pulih ya Bu ya. Nggih, Bu, terima kasih banyak. Nggih. Jadi hari ini saya dengar Bu Ayu akan melakukan proses coaching. Benar begitu Bu? Ya, benar sekali Bu. Hari ini nih rencananya sore hari dengan rekan sejawat, dengan teman di sekolah. Rencananya mau mengadakan coaching sore hari ini. Benar sekali. Nggih. Baik Bu Ayu, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin Mhm. mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Nah, sebagai langkah awal pada saat proses coaching antara coach dan coachee, akan saya Mhm. amati sesuai rubrik penilaian. Di antaranya, apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, Mhm. apakah Bu Ayu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti? Dan Mhm. selanjutnya, apakah coachee-nya sudah menanggapi dengan baik sesuai dengan pertanyaan yang Bu Ayu sampaikan? Serta jangan lupa juga nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching-nya Bu Ayu ya, yaitu Mhm. kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini, Bu? Baik, Bu Astria, terima kasih. Nah, nanti ketika melaksanakan coaching ada beberapa kompetensi yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah kehadiran penuh Ibu, presence, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya adalah bagaimana saya nantinya memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga coachee merasa terbuka dan tanpa beban untuk mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi. Itu Bu Astria. Baik, luar biasa sekali ya Bu Ayu ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu Ayu jabarkan ya, kompetensi mana yang ingin Bu Ayu kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching hari ini, Bu? Baik Bu Astria, jadi nanti saya mohon untuk dinilai atau diobservasi ketika saya melakukan lebih ke kompetensi kehadiran penuh sama pendengar aktif, nggih Bu nggih. Jadi mohon nanti diobservasi dua hal itu, bagaimana keadaan saya ketika melakukan coaching pada kompetensi kehadiran penuh dan sebagai pendengar aktif. Baik, Bu Ayu. Pertanyaan Nih. terakhir dari saya, Bu. Apa indikator ketercapaian tujuan proses coaching hari ini, Bu? Baik, terima kasih Bu. Nah, nantinya saya sangat berharap ketika atau setelah melakukan coaching, coachee saya bisa apa namanya, menyampaikan ide-idenya dan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, itu harapan utama saya. Nah, kedepannya coachee sendiri akan melakukan dapat melakukan rencana aksinya seperti apa, kemudian berkomitmen dan bertanggung jawab melaksanakan solusi-solusi yang telah dikemukakan tadi. Itu yang saya harapkan nanti. Terima kasih ya, Bu ya, sudah memberi tanggapan dengan baik. Demikian proses observasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya ya, Bu ya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Astria untuk hari ini. Sampai berjumpa di sore hari ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ayu. Kita ketemu lagi nanti sore ya Bu ya. Selamat Nggih. siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Astria. Terima kasih. Selamat sore Bu Destri. Selamat sore Bu Ayu, cerah banget. Gimana? Oke, gimana kabarnya hari ini? Cerah banget di belakangnya ya? Iya. Baik, sehat, sehat Astengkara. Sehat Cuma ya? saya lagi bingung nih Bu Ayu.
Nih, gimana Lagi Bude? Saya lagi bingung berat nih. Ya hari ini katanya kita mau sesi curcol-curcolan ya hari ini ya Bude ya. Iya, betul-betul. Nggak mengganggu kan? Enggak dong pastinya ya. Mumpung Oke. hari ini kan hari gini juga ya, hari Minggu ya, nggak ada Iya, kemana-mana. Kita iya, curhat-curhatan aja masa di sekolah ya hari ini ya. iya, iya. Oke, siap. Siap-siap. Siap didengarkan Bude. Gimana? Oke. Gini, jadi kan kita lagi banyak acara nih di Mm-mm. sekolah. Gitu. Terus ada ujian sekolah, terus kita juga mau ada kegiatan siswa yaitu kejuaraan basket di sekolah nanti. Ada kepanitiaannya juga gitu. Kita baru selesai ujian praktek sekolah, lalu mid semester gitu, terus mau bikin rapot juga untuk anak kelas 12 kan. Nah, Wow. terus sekarang ada lagi nih satu kegiatan Bu Ayu. Jadi kemarin itu kita dapat surat untuk melakukan perpanjangan akreditasi. Jadi harus reakreditasi dan harus daftar kan. Nah, kita udah daftar, udah mengajukan untuk akreditasi. Tapi karena saya ditunjuk sebagai ketua panitia nih Bu Ayu, jadi Mm-mm. serba bingung kan mana yang harus didahulukan. Terus udah gitu, walaupun di kepanitiaan udah ada, tapi kan belum saya bagi tugas-tugasnya. Nah, itu yang bikin saya bingung, Bu Ayu. Makanya saya mau curhat nih, gimana ya caranya supaya setiap orang itu tuh dapat tugas yang tidak tumpang tindih kan gitu. Gitu Bu Mm-mm. Ayu. Oke. Wah, luar biasa sekali ya kegiatan semester ini Bude ya. Kepanitiaan Selalu. lah, ya, reakreditasi lah. Wah, luar biasa banyak sekali. Saya sendiri mungkin juga akan bingung juga yang mana harus dikerjakan duluan nih. Gitu ya. Iya. Kalau saya tidak salah menangkap Bude, tadi Bude bilang bagaimana sih caranya memberikan tanggung jawab kepada setiap panitia mungkin ya Bude ya, Iya, supaya betul. di antara setiap individu atau rekan kerja itu tidak mengalami apa namanya tugas yang tumpang tindih gitu ya Bude ya. Ya, Ya, betul oke. betul. Tapi kepanitiaan sudah dibuat kan Bude? Sudah, Sudah sudah dibuat ya. dibuat. Iya. Sudah dibuat ya. Oke, jadi tinggal sekarang bagaimana caranya koordinir teman-teman atau rekan sekerja supaya tidak mengalami tanggung jawab yang tumpang tindih gitu ya Bude, kalau tidak salah saya Iya, menangkap. Nah, iya betul. kira-kira menurut Bude ada nggak solusi? Atau Bude sendiri punya solusi nggak untuk menghandle masalah ini Bude? Oh Kira-kira iya. Bude sendiri deh. Hmm, ya itu dia. Saya kan bingung nih karena kalau di Wakase nih kita kan ada 4 ya. Ada Ya, Wakase kurikulum, kesiswaan, ada humas, kemudian ada sarana prasarana. Nah, sementara kan kalau di dalam akreditasi itu dibagi menjadi 4 komponen nih. Dan itu ada mutu lulusan, ada proses pembelajaran, kemudian ada mutu guru, dan ada yang terakhir itu manajemen sekolah. Nah, kadang di dalam misalnya mutu guru itu juga kan ada di Waka kurikulum, Iya. ada juga di Waka kesiswaan gitu misalkan. Jadi tumpang tindih gitu loh Bu Ayu. Nah, makanya saya berpikir gimana caranya supaya antara masing-masing Waka itu yang sudah punya job desk masing-masing, kemudian dia nggak akan tumpang tindih apa namanya berkas-berkasnya di akreditasi ini gitu loh Bu Ayu. Ya, luar biasa. Jadi untuk supaya antara tugas sebagai waka, kemudian tugas sebagai di panitia akreditasi itu supaya terjadi apa namanya
penugasan yang benar-benar baik gitu ya Bu ya. Iya, Itu yang betul. diharapkan ya. Nah selama ini apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan para waka sebelumnya terkait dengan tugas-tugas di akreditasi Bu? Nah, itu yang belum saya lakukan Bu Ayu. Jadi saya belum, karena ruwet sendiri ya dengan berbagai kegiatan yang ada. Tuh saya jadi langsung berpikir, tuh gimana caranya gitu ya. Kayaknya saya belum sempat koordinasi dulu dengan teman-teman karena begitu dikasih SK oleh Bapak Kepala Sekolah, saya langsung udah ruwet pikirnya. Nah, jadi kayaknya memang yang pertama yang harus saya lakukan itu memang harus rapat dulu ya Bu Ayu ya. Jadi kayaknya tuh mesti ketemu dulu dengan semua guru, terus terutama sih dengan waka dulu. Jadi job desk mereka disesuaikan dulu dengan item yang ada di dalam indikator-indikator yang ada di dalam akreditasi itu, lalu nanti kita pilih bersama-sama gitu kali ya. Oh ini bagiannya waka kurikulum, oh ini bagian wakase kesiswaan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau udah ketemu nih bagian ini, nah lalu baru misalnya karena kan di dalam kepanitiaan itu Bu Ayu kita bagi berdasarkan atas komponen. Nah nanti masing-masing komponen itu dia udah ada koordinatornya berdasarkan atas waka. Jadi misalnya koordinator untuk mutu lulusan itu dari waka kesiswaan. Nah jadi beliau yang ada anggotanya ada 3-4 orang. Nah mungkin nanti biar beliau bagi dengan teman-teman satu kelompoknya. Begitu juga dengan saya di kurikulum, itu saya juga punya anggota yang Halo, maaf Bu Kadek, udah ya. Oke, tadi ada agak nge-lag sepertinya, silakan dilanjutkan. Oke. Siap. Jadi kayak tadi yang saya ulang ya Bu Ayu. Jadi kayaknya nih saya karena di dalam komponen akreditasi itu kan dibagi 4. Nah, setiap komponen itu ada koordinatornya dan koordinatornya itu adalah dari masing-masing waka. Nah, masing-masing komponen itu ada anggotanya juga gitu. Jadi nanti setelah saya bertemu dengan para wakase, lalu kita bagi item-itemnya itu sesuai dengan indikator yang ada di akreditasi. Nanti biar beliau yang mendistribusikan tugas-tugas tersebut kepada masing-masing anggotanya. Kayak gitu sih Bu Ayu. Wah, luar biasa sekali tuh Bude. Jadi Bude sedang tidak berpikir ruwet lagi sepertinya. Nah, jadi tadi Bude akan melakukan koordinasi dengan waka ya Bude ya. Jadi kan waka sendiri yang juga sebagai koordinatornya gitu ya Bude ya. Ya, betul. Jadi dari itu waka yang sekaligus sebagai koordinator juga memiliki sub-sub atau bawahan yang akan nantinya diberikan tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan job description-nya gitu ya Bude ya. Iya, betul. Saya kira itu luar biasa Bude. Akan sangat membantu sekali demi kelancaran kegiatan akreditasi nanti. Nah, kira-kira untuk saat ini gimana? Apa yang Bude rasakan? Udah lega ya. Kemarin tuh kayak benang kusut kan. Ruwet banget kayaknya gitu ya. Ada tugas ini, tugas itu, ini belum selesai, itu belum selesai gitu. Udah gitu dengan isu-isu begini begitu kan. Jadi iya nggak kepikiran. Nah sekarang setelah saya ngobrol sama Bu Ayu nih udah oh iya ya, hal yang pertama harus saya lakukan itu ya harusnya berkoordinasi dulu dengan para koordinator dari masing-masing komponen, yaitu para wakase gitu. Biar beliau nanti yang mendistribusikan. Ya. Luar biasa. Untuk ujian kegiatan-kegiatan lain berarti Bude bisa mengambil segi prioritas ya. Jadi ini yang Bude prioritaskan berarti ya di samping dibandingkan dengan ujian sekolah atau kegiatan lain. Jadi akreditasi yang Bude ginikan dulu ya, utamakan dulu berarti ya Bude ya. Kalau untuk iya betul. Karena kan yang lainnya itu sudah terbentuk kepanitiaan.
sudah tentu. Ya betul. Jadi tinggal dilakukan aja sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Nah, karena ini akreditasi ini cukup banyak aktivitas yang harus dilakukan dan koordinasinya juga dengan semua orang kan. Kalau misalnya US kan udah ada panitia, saya tinggal tanya bagaimana kesiapannya, apa yang sudah dilakukan gitu ya. Tapi kalau ini tuh yang bikin ruwet karena anggotanya semua guru yang ada di sekolah kan, menjangkau masing-masing individu itu agak ribet gitu. Makanya saya juga ruwet pikirnya kemarin gitu, Bu Ayu. Kira-kira sebelumnya tuh Bu De, dari rentangan waktu 1 sampai 10 sebelumnya, sebelum kita curcol ini, kira Bu De berada di posisi berapa sebelumnya tuh Bu De? Sampai seruat gitu sepertinya. Sebelum kita melakukan coaching. Sebelum kita ngobrol nih ya. Iya. Sebelum kita ngobrol ini apa ya? Berapa ya? Kalau misalnya 1 sampai 10 kayaknya sih saya ada di angka 40 ya. Angka 40. Dan sekarang sudah berada di posisi mana nih Bu De setelah kita melakukan sesi curcol hari ini? Curcol ini kayaknya udah ada di angka 70 lah. Sudah lebih baik ya Bu De ya? Ya, betul. Nah, kira-kira kapan nih Bu De akan melakukan rencana aksi Bu De ini? Kira-kira kapan rencananya akan melakukannya Bu De? Oke. Kayaknya sih harus secepatnya ya, karena kan pengisian biaya itu di aplikasi itu harus sudah di awal April ya. Dan ini udah hampir dan ini sudah ada di akhir Maret, jadi kerjanya harus cepat. Jadi kayaknya kebetulan besok kan kita ujian sekolah itu pulang anak-anak jam 12 siang. Nah, jadi setelah itu tuh kayaknya bisa kita lakukan rapat kecil dulu dengan para wakase gitu. Jadi untuk besok berarti ya Bu De ya, hari Senin besok Bu De sudah melakukan komitmen Bu De ya, tanggung jawab dan solusi permasalahannya Bu De, langsung melaksanakan koordinasi dengan Waka gitu ya Bu De ya, sehingga tidak ada lagi beban ya. Jadi Wakasek langsung menjadi koordinator dan sekaligus untuk memberikan sub pekerjaan kepada bawahannya, sehingga nanti lebih clear lah job description ini yang punya gitu ya Bu De ya, sehingga masing-masing nanti punya tanggung jawab ya Bu De ya. Iya betul. Dan kayaknya sih selain tanggung jawab itu juga harus dibuatin jadwal ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi semuanya schedule, jadi kerjanya tektok gitu loh, tek gitu loh, biar cepat. Bagus sekali Bu De, keren banget tuh Bu De. Saya ingin segera gimana sih kelanjutan dari cerita ini nih Bu De ya. Saya kira itu luar biasa sekali, jadi tidak ada beban lagi ya. Gimana perasaan Bu De saat ini? Sudah agak mendingan ya? Wah, udah enak, udah lega ya. Jadi udah ada lega rasanya ya. Apa namanya? Iya betul, udah ketemu jalan keluarnya. Jadi saya udah tahu nih apa yang harus saya lakukan secepatnya, dan saya juga udah nggak sabar nih untuk besok Senin. Sip Bu De, keren banget. Mudah-mudahan Bu De ya, saya juga ingin ketemu Bu De nanti dengan wajah yang berseri-seri, tidak ada beban lagi Bu De ya. Siap. Selanjutnya sip Bu De. Kira-kira untuk hari ini kita cukupkan sesi coaching kita Bu De, gimana? Ya, siap. Makasih banyak loh ya Bu Ayu ya, di hari Minggu sudah saya ganggu. Saya juga banyak belajar loh dari Bu De tadi bagaimana caranya memberikan tugas-tugas, pembagian tugas di kepanitiaan, itu keren banget loh Bu De. Oke Bu De, thank you very much. Terima kasih banyak untuk hari ini Bu De. Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya ya. Ya, siap. Salam sehat ya Bu Ayu. Salam sehat Bu De, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, thank you. Thank you. Selamat sore Bu Ayu, kita ketemu kembali ya. Selamat sore Bu Astrea. Terima kasih banyak sudah mengobservasi saya hari ini Bu. Luar biasa sekali Bu Ayu ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Sebelum penutupan,
saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi atau pasca kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, pertanyaan pertama dari saya, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kaitan pencapaian indikator tujuan dari proses coaching tadi, Bu? Oke, baik Bu, terima kasih. Selama coaching tadi, saya pikir saya sudah melaksanakan sesuai dengan rubrik penilaian berdasarkan alur Tirta. Jadi tujuan melaksanakan coaching sudah jelas. Kemudian bagaimana saya mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian juga seperti apa sih rencana aksi yang dilakukan coaching nantinya sudah tertera sangat jelas. Kemudian tanggung jawab dan komitmen seperti apa yang akan dilaksanakan oleh coaching juga sudah diutarakan dengan jelas oleh coaching tadi. Sehingga deadline untuk pelaksanaan dari solusi permasalahan juga sudah diutarakan oleh coaching. Demikian Bu Astria. Ya, baik Bu Ayu, luar biasa sekali ya. Kalau menurut saya sebagai observer, tadi di catatan saya, pada proses coaching Bu Ayu sudah melakukan alur Tirta dengan baik, kemudian Bu Ayu juga sudah menggali solusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan proses coaching juga tadi sudah dilakukan dengan menjalankan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ayu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah tadi dilakukan, Bu? Baik Bu Astria, jadi di antara ketiga kompetensi coaching yang ada, saya ingin sekali mengembangkan terutama di memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah itu mungkin saya ingin kembangkan karena apa? Agak susah juga yang memberikan pertanyaan berbobot, sehingga dengan memberikan pertanyaan berbobot, coaching akan merasa lebih terbuka untuk mengemukakan masalah dan pada akhirnya coaching sendiri akan memberikan solusi dengan sendirinya ketika kita memancing, menggali potensi, memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga dengan solusi itu, dengan permasalahan yang ada di coaching sendiri akan bisa memberikan solusinya sendiri. Nah itu yang mungkin akan saya kembangkan kembali. Baik Bu Ayu, harapan kita semoga kedepannya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Bu, terima kasih. Oke, demikian proses observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Ayu, nggih. Terima kasih banyak Bu Astria untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, nggih Bu Ayu. Sama-sama Bu, saya juga. Terima kasih banyak. Nggih, selamat sore. Nggih, selamat sore Bu Astria. Selamat siang Bu Astria. Selamat siang Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu, puji syukur pada Tuhan. Bu Ayu bagaimana, sehat Bu? Sehat, sudah agak mendingan sekarang. Sebelumnya sedikit kurang enak badan juga, tapi sekarang udah lumayan sehat. Iya. Oke. Nggih. Baik Bu Astria, katanya hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya benar Bu, nanti sore saya ada janji dengan rekan untuk melaksanakan proses coaching Bu. Nanti sore rencananya nggih. Jadi dengan rekan sejawat kenten nggih Bu nggih. Iya Bu. Oke. Nah, kira-kira untuk nanti rubrik penilaiannya, apakah Ibu sudah tentukan menggunakan rubrik penilaian seperti apa nantinya Bu Astria? Baik Bu, kalau untuk rubrik penilaian saya akan pergunakan seperti alur Tirta Bu. Menanyakan tujuan dulu, kemudian identifikasi, lalu ke rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Demikian Bu. Oh, luar biasa sekali. Bu. Baik Bu Astria, kemudian untuk di kegiatan observasi ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Astria. Nah, salah satunya adalah
nanti ketika melaksanakan coaching, kompetensi coaching apa yang akan Ibu ingin kembangkan nantinya? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya itu ada 3, Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin ada yang lebih spesifik, kompetensi yang mana yang ingin diobservasi nantinya? Yang ingin saya observasi lebih spesifik itu nanti mendengarkan secara aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif, tentu saya harus hadir penuh, dan dengan mendengarkan secara aktif juga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot nanti kepada coach saya. Luar biasa sekali, Ibu sudah memahami dengan sangat baik, Bu, apa yang Ibu akan lakukan nanti. Iya, Bu, terima kasih. Terakhir nih, Bu, kira-kira Ibu yang terakhir aja ini, kira-kira nih, Bu, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti itu seperti apa, Bu? Saya ingin coach saya setelah proses coaching ini berjalan, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga nanti bisa melakukan rencana aksi serta tanggung jawab ke depannya. Jadi bisa direalisasikan langsung begitu, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu, ya. Saya yakin coachingnya nanti akan berjalan dengan lancar, dan ingat nanti Ibu harus menggunakan prinsip-prinsip coaching ya, Bu. Jadi ada kemitraan, kemudian jadi setara, tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Jadi nanti adanya proses kreatif ya, 2 arah, percakapan 2 arah, yang kemudian juga memaksimalkan potensi oleh coach itu sendiri, yang nantinya akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Nggih, Bu, nggih? Baik, Bu, terima kasih atas Luar masukannya, biasa. Bu. Nggih, saya kira untuk kegiatan pra-observasi hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu lagi nanti di kegiatan setelah coaching nanti, Bu, ya. Iya, Bu. Nggih, silakan Ibu, selamat melakukan coaching hari ini, semoga dilancarkan. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ngiring, nggih. Selamat sore, Bu Dek Widi. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Astrea. Sehat Astungkare. Bu Astrea gimana? Saya juga Astungkare sehat, Bu Dek. Nah, tadi katanya Bu Dek di chat pengen mendiskusikan sesuatu begitu, Bu Dek. Iya benar nih Bu Astrea, saya ada sedikit kendala nih di sekolah. Gitu. Jadi saya pengen cerita-cerita dulu sama Bu Astrea gitu. Siapa tahu saya bisa dapat pencerahan gitu, solusi untuk permasalahan yang saya hadapi gitu. Ya, baik Bu Dek Widi. Jadi kita punya waktu sekitar 15-20 menit ya untuk diskusi. Jadi saya berikan keleluasaan untuk Bu Dek cerita nanti permasalahan yang Bu Dek hadapi. Bisa dimulai ceritanya, Bu Dek? Bisa. Jadi gini Bu Astrea, saya tuh kan saya guru konseling nih. Nah kebetulan untuk di tahun ajaran baru ini di kurikulum Merdeka ini saya diberi kesempatan untuk masuk kelas. Nah biasanya kan guru BK itu nggak pernah masuk kelas kan Bu Astrea. Nah, terus jadi saya tuh agak bingung gimana caranya saya tuh biar bisa ngajar nggak monoton, karena pas saya coba nih ngajar di kelas dulu beberapa kali itu kayaknya saya lebih banyak ceramah gitu. Terus kayaknya anak-anak juga nggak antusias gitu dengerin saya cerita gitu, ceramah gitulah pokoknya ngajar gitu. Saya pengen tuh biar gimana caranya supaya anak-anak tertarik gitu. Itu Bu Astrea. Baik, Bu Dek Widi. Kalau saya tangkap dari cerita Bu Dek Widi tadi, saya garis bawahi di gaya pembelajaran Bu Dek Widi yang masih monoton, begitu ya Bu Dek Widi ya?
Iya, betul, betul. Betul, Bude. Jadi soalnya kan kalau setiap kali saya ngajar gitu, bingung gitu ya, mau ini ngapain ya lagi di kelas gitu. Jadi kayak saya juga kalau mau ke kelas jadinya rada-rada nggak apa ya, maksudnya nggak nyaman gitu. Jadi kalau saya lagi bawain materi, lagi ceramah pakai PowerPoint itu ada yang ngantuk, ada yang tidur lah kayak gitu loh, Bude. Oke, siap-siap, Bu. Jadi dari proses diskusi kita hari ini, kira-kira apa nih yang ingin Bude dapatkan? Saya tuh ingin gimana caranya saya kalau ke kelas juga kayaknya seneng, antusias. Terus anak-anak juga antusias kalau eh, apa namanya mendapatkan layanan BK klasikal. Jadi kayak, sekarang BK nih gitu, kayak apa nggak apa ya? Maksudnya nggak sing ngerengkeng gitu kalau kalau dengerin ada BK sekarang gitu loh Bu. Bude apa ya? Artinya maksudnya saya mau model pembelajaran saya nggak monoton lah gitu. Berarti Bude mengharapkan kemajuan ya, ada perubahan begitu saya tangkap ya Bude ya. Iya, betul betul Bude. Baik Bude, seperti yang Bude tadi jabarkan ingin ada peningkatan dalam kompetensi mengajar Bude, baik dari gaya mengajar mungkin supaya tidak monoton, mungkin dari media supaya ada perkembangan begitu ya Bude ya. Apabila Iya, kita betul. lihat dari rentang 1 sampai dengan 10, kondisi ideal kan ada di level 10 ya Bude ya. Iya, Menurut betul. Bude, kondisi yang sekarang Bude hadapi ini ada di level berapa Bude? Kayak tiga kali ya Bu. Soalnya terus kalau model gitu Bude. Mohon maaf Bude, tadi agak nge-lag, bisa diulangi sedikit Bude. Oh ya, oke, baik. Jadi kalau misalnya posisi sekarang saya sih kayaknya ada di angka 3 ya Bude. Wah, Soalnya kalau ada di angka 3 tuh karena gini Bude. Eh, PowerPoint buat gitu ya. Terus tapi eh, model pembelajaran saya, metode pembelajaran saya tuh cuman di tahap baru ceramah dan tanya jawab gitu. Kalaupun diskusi anak-anak juga nggak antusias gitu. baik, ada di level 3 ya Bude ya. Dengan Iya, kondisi yang ada di sekolah Bude sekarang, kemudian dengan kondisi yang Bude hadapi sekarang ya, iya. kira-kira nanti Bude bisa meningkatkan sampai level berapa, Bu? Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu, Bude gitu. Maunya sih ada di angka 6 rasanya udah cukup buat saya gitu. Oke, berarti saya simpulkan di sini ya, Bude menginginkan ada kenaikan dari level 3 sampai dengan level 6 tadi ya. Nah, kira-kira usaha Bude Ya, untuk menaikkan level dari level 3 sampai level 6 ini apa yang mau ditempuh, Bude? apa ya? Pertama ya kayak tadi gitu kan, saya pengennya eh, gaya mengajar saya ini saya rubah gitu. Artinya saya nggak monoton ceramah dan em, apa namanya ceramah dan diskusi atau tanya jawab aja. Cuman saya bingung ya, kira-kira apa lagi nih yang bisa saya lakukan gitu kan. Terus yang kedua, medianya juga kayaknya media saya itu cuma PowerPoint aja gitu. Tapi saya bingung gitu karena kan kalau saya lihat guru-guru mata pelajaran yang lain tuh kayak keren-keren gitu ya. Mereka bisa praktikum gitu. Terus mereka bisa diajak ke kelas gitu kalau ngajar gitu. Cuman saya kadang bingung apa lagi ya yang memungkinkan untuk eh, BK itu apa gitu saya bingung. Kalau kalau biasanya kan layanannya eh, kalau di BK itu ya kita ada konseling individu. Terus kita ada konseling kelompok gitu.
ya itu udah biasa gitu. Tapi kalau ngajar di kelas itu yang saya masih bingung Bude gitu. Gimana ya? Baik, kalau tadi saya rangkum ya pemaparan Bude, Bude ingin merubah gaya mengajarnya Bude dan ingin meningkatkan untuk media pembelajaran Bude ya. Dengan Ya, mungkin betul. nanti bisa mengadopsi dari teman-teman guru lain cara yang lebih efektif mungkin dengan video dan lain sebagainya. Lalu bisa juga dengan praktikum, kalau Bude lihat yang praktikum ya, rekan-rekan guru lain. Nah, kira-kira ke depannya apa lagi sih yang bisa Bude lakukan? Yang kira-kira bisa buat Bude nyaman gitu untuk di pelajaran BK sendiri, Bude? Kayaknya tuh saya harus lebih banyak nonton gitu ya, kayak di YouTube itu kayak pasti banyak ada model-model pembelajaran ya. Mungkin saya harus belajar juga nih dari situ. Apa ada sesuatu yang baru, yang inovatif dari BK yang bisa saya pelajari. Terus karena tadi saya sebutin ada dari teman-teman yang lain, yang guru-guru mata pelajaran yang lain, itu kayaknya mereka enjoy ngajar, terus bagus gitu model-model pembelajaran dan metode mengajar. Kayak mungkin saya harus ikut masuk kelas mereka deh, biar tahu saya, oh kayak gini, biar ada inspirasi gitu. Itu kalau gaya mengajar saya. Nah, kalau median, kayaknya saya harus ikut apa namanya, Bude itu yang sekarang itu kan lagi banyak ada diklat-diklat online gitu kan, belajar bikin Canva gitu, kayaknya kan bagus gitu ya. Terus saya pernah lihat ada yang pakai games gitu, seru kayaknya. Saya belum pernah tuh ngajak anak ice breaking, nari-nari, joget-joget di kelas gitu, kayaknya biar seru gitu Bude. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi Bude solusinya sudah cukup banyak sekali saya lihat ya. Kalau ke depannya ini Bude, yang mana kira-kira dari solusi yang Bude jabarkan tadi yang bisa cepat untuk direalisasikan? Yang bisa cepat direalisasikan sih kayaknya saya mau coba masuk kelas teman saya deh. Saya mau lihat bagaimana cara mengajar mereka. Terus saya mungkin bisa langsung tanya kan, kalau dia pakai Canva gitu, saya bisa langsung belajar ke beliaunya. Terus kalau lihat cara mengajar biar anak-anak juga antusias kan, saya bisa langsung tanya nih sama anak-anak gitu. Kayak gitu kayaknya Bude. Baik, Bude. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini Bude akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekannya nanti ya dengan segera begitu. Nah, kalau kira-kira hal kolaborasi ini Bude lakukan, Ya. kira-kira memerlukan support dari siapa saja ini Bude? Yang pertama kayaknya saya mau temui dulu rekan sejawat saya yang saya lihat anak-anak itu selalu antusias menunggu pelajaran beliau ya. Mungkin saya mau coba 1 atau 2 rekan sejawat dulu. Kedua, saya pasti harus sampaikan dulu ke Bapak Kepala Sekolah supaya saya diizinkan untuk melakukan apa istilahnya ya budaya itu ya, supervisi apa ya, karena saya harus masuk kelas beliau itu kan, jadi saya melihat apa yang lebih yang bisa saya pelajari dari dia tersebut gitu Bude. Baik, jadi kalau untuk kolaborasi ini Bude perlu support dari rekan-rekan dan Bapak Kepala Sekolah tentunya ya Bude ya. Nah, ya, betul. Kira-kira kapan kegiatan ini bisa Bude realisasikan? Saya sih karena ini kan mau ujian sekolah ya Bude, minggu depan, 2 minggu lagi sampai 2 minggu ke depan nih kita masih ujian sekolah. Rasa-rasanya sih 2 minggu ke depan baru saya bisa masuk ke kelas kan, melihat kegiatan pembelajaran. Tapi untuk koordinasi ke teman-teman
saya bisa lakukan minggu depan dulu, janjian dulu saya kapan bisa masuk kelas mereka. Terus saya ketemu dulu dengan Bapak Kepala Sekolah juga minggu depan biar semuanya terrealisasi dengan cepat gitu, Bude. Iya, Bu Dek. Berarti buat janji dulu, kemudian koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya, Bu ya. Nah, Iya. dari proses diskusi kita hari ini, Bu Dek bisa ceritakan nggak apa yang bisa Bu Dek dapatkan? Oke. Jadi masalah saya kan karena metode pembelajaran saya yang selama ini tuh kayaknya masih monoton, membosankan. Terus langkah pertama yang akan saya lakukan itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, supaya semuanya berjalan dengan lancar, maka saya harus koordinasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mendapatkan izin. Lalu saya koordinasi dengan teman-teman untuk lihat jadwal kapan saya bisa masuk setelah 2 minggu selesai dari ujian sekolah. Nah, nanti untuk form observasinya saya bisa ambil dari yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Nanti di checklist apa yang menjadi tujuan utama saya untuk bisa saya tiru, amati, dan saya modifikasi untuk bisa digunakan di bimbingan konseling nanti. Itu, Bu Dek. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Dek ya. Tadi sudah mampu merangkum dan membuat gambaran dari apa yang akan Bu Dek lakukan. Nah, saya jadi tidak sabar ingin melihat hasil dari kegiatan yang Bu Dek lakukan nanti. Baik, Bu Dek, saya kira proses diskusi kita bisa kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana yang Bu Dek akan lakukan sehingga perubahan yang Bu Dek harapkan bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Iya, makasih banyak loh Bude Asraya. Saya banyak dapat belajar dari pembicaraan kita hari ini. Thank you, saya juga nggak sabar untuk ketemu segera dengan Bude untuk menceritakan apa yang berubah dari saya. Baik, gimana perasaannya Bu Dek? Sudah merasa lebih lega? Lega banget. Saya Ya. senang, menyenangkan bercerita dengan Bude Asraya. Jadi nanti saya juga nggak sabar untuk bercerita lebih lanjut tentang pengalaman Iya. saya. Nanti kita lanjutkan kembali ceritanya ya Bu ya. Terima kasih Bu Siap, Dek. siap. Lain kali jika ada yang masih perlu didiskusikan bisa menghubungi saya kembali. Selamat sore Bu Dek. Selamat sore Bude. Bye. Bye. Selamat sore Bu Astrea. Selamat sore Bu Ayu. Kita ketemu lagi. Gimana tadi coachingnya? Sudah luar biasa sekali loh. Iya, berjalan lancar Bu. Syukur. Sampai merinding loh saya tadi mendengar Bu Astrea dengan coachingnya itu luar biasa. Coaching sudah sangat terbuka sekali mengungkapkan masalahnya kepada Bu Astrea. Iya Bu, bersyukur sekali. Jadi coachingnya sudah mau merespon dengan baik ya apa yang ditanyakan dan sudah mau memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu Bu Ayu. Luar biasa. Nah, menurut Ibu tadi kira-kira ada yang perlu dikembangkan nggak dari kegiatan coaching tadi dari Ibu sendiri mungkin? Ada yang perlu dikembangkan lagi? Kalau dari saya sendiri sih ke depannya saya ingin lebih memantapkan alur tirta lagi ya Bu ya supaya proses coaching ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga potensi yang ada di coach saya itu bisa tergali dengan baik. Jadi solusi-solusi bisa dikemukakan dengan baik oleh coach saya. Demikian Bu Ayu. Luar biasa Bu Astrea. Saya juga tadi melihat Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat-sangat baik. Jadi tujuannya juga sudah sangat jelas. Kemudian kompetensi, indikator ketercapaiannya, komitmen, kemudian sudah sangat jelas. Kemudian aksi atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach selanjutnya secara berkesinambungan juga sudah diutarakan tadi oleh coachingnya. Dan Ibu juga sudah memancing coach untuk bisa mengemukakan permasalahan yang dialami.
Jadi sangat terbuka sekali saya lihat tadi, dan perasaan Koci juga saya dengar tadi sangat merasa lega sekali setelah melakukan coaching dengan Ibu. Luar biasa Bu Astria. Jadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching hari ini dengan sangat lancar dan baik sekali. Saya kira untuk kegiatan pasca observasi hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya Bu Astria. Ya, baik Bu Ya. Ayu. Dan semoga kegiatan coaching selanjutnya bisa dilakukan lebih banyak lagi ya untuk peserta didik kita terutama Bu ya, dan dapat bermanfaat untuk peserta didik kita nantinya dan juga rekan sejawat. Terima kasih untuk hari ini Bu Astria. Terima kasih Bu Ayu atas masukan Ya. untuk saya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi Bu. Selamat sore Sama-sama Bu. Ibu. Selamat sore. Sampai bertemu lagi ya Bu Astria. Iya, sampai ketemu lagi Bu.